tepuk tangan buat Tuhan saudara. Oh Jesus. Angkat suaramu sama-sama satukan hati, katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi di GPDI Taman Sentosa. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Kami senang sekali saudara ada di sini hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Pastikan siapkan juga catatan supaya bisa mencatat firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Ada akan segera dimulai, jadi mohon pastikan ponsel dalam keadaan silent agar kita fokus hanya kepada Tuhan saja ya. Selamat hari Minggu, enjoy the service, and God bless you. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya urapan Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita, supaya hati kita, pikiran kita bisa tenang. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, di mana kami ya Tuhan berkumpul ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, untuk bisa ya Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini Bapa. Dan kami rindu juga ya Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, sebab kami siap untuk menerima
menerima sabdamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi kami Bapa, urapi ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan puji-pujian kita. Bahwa Tuhan senantiasa layak ditinggikan, layak diagungkan oleh setiap umatnya, oleh setiap apa yang hidup, oleh setiap apa yang Tuhan ciptakan di bumi ini, baik maupun di seluruh jagat raya ini. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan pujian kita. Kau tetap Allah, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan pujian ini dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan sekali lagi segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, Yesus, sekali lagi katakan lebih syukur lagi. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi. Yesus, ku menyembah. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Segenap hati kami Tuhan akan memujimu, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati dan urapilah kami Tuhan, hamba-hambamu, umat-umatmu yang akan memuji muliakan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Sekali lagi saya sapa, shalom. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Kita akan menyanyikan pujian kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Bapak Ibu untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Kita nyanyikan lagi pujian kita. Hanya Kau milikku di surga. Sebab hanya Tuhan kepunyaan kita di surga, Bapak Ibu. Amin. 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 Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu. Tuhan yang bisa memberikan kita kebahagiaan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan.
katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi Bapak Ibu, hanya dekat. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Nyanyikan pujian lebih sungguh lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu kepada hamba-Nya kami panggil untuk kepada hamba-Nya dipersilakan untuk maju ke depan. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapak. Sungguh indah kehidupan kami. Ketika kami hidup dekat kepadamu, maka Tuhan akan melawat kehidupan kami. Tuhan akan merubah, menjamah setiap hati pikiran yang di luar kehendak Tuhan. Engkau akan berdaulat atas hidup kami. Engkau yang mampu meluruskan, Engkau yang mampu senantiasa Tuhan melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kehidupan kami mau selalu hidup dekat kepadamu, karena Engkaulah yang menjadi andalan hidup kami, bukan kehidupan kami manusia. Kami menyadari bahwa hidup kami sangat terbatas, tidak bisa melakukan Tuhan apapun tanpa Engkau. Itu sebabnya Tuhan, biar senantiasa kuasa-Mu dan firman-Mu yang kami akan dengarkan selalu memperbaharui kehidupan kami, selalu meluruskan jalan kehidupan kami, supaya kami tidak tersesat,
ketika kami melangkah di dunia ini yang begitu banyak pengaruh lingkungan kami. Tetapi ketika Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, Engkau akan menuntun setiap langkah kehidupan kami, supaya kehidupan kami senantiasa semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya kami mau membuka hati dan pikiran kami lewat kebenaran firman Allah. Kami berdoa segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala hati-hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang disusupi oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan, Kau hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu bekerja dalam setiap pribadi jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Engkau melawati jemaat-jemaat Tuhan lewat kebenaran firman Allah, supaya benih-benih yang baik, mutiara-mutiara firman Allah akan tertanam dalam tanah hati yang baik, sehingga itu akan bertumbuh, itu akan berbuah-buah dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Mereka akan menjadi saksi-Mu, mereka akan menjadi berkat-Mu, karena mereka bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa rohani dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, Engkau senantiasa Tuhan tutup bungkus kami semua jemaat Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya kebenaran firman Allah yang kami dengarkan, kami bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga pertumbuhan iman kami boleh rasakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami siap duduk diam dengar firman-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, coba. Sekarang. Kalau bisa, kalau enggak terus. Sebelum firman. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena pertolongan Tuhan yang ajaib, kita boleh ada sebagaimana kita ada, ya. Kita harus bersyukur, khususnya jemaat Tuhan yang ada, karena kita lihat bahwa dunia ini penuh dengan keterbatasan, ya. Dan Tuhan sudah membatasi manusia dari awal. Ya. Baik dia hidup, Tuhan sudah membatasi manusia dalam segala hal. Contoh, kemarin kita bisa melihat bencana-bencana yang terjadi, ya, 3 provinsi di Aceh, Padang, Sumatera. Kalau kita melihat bencana ini, maka tergambar dalam kehidupan kita, manusia, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, betapa hidup ini itu enggak ada apa-apanya. Ya. Hidup ini sangat rapuh. Hidup kita ini sangat terbatas. Seharusnya saya harus putar dari awal video, tapi kemarin saya bisa. Oh ya, coba. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, memang saudara juga sudah melihat di video-video yang lain, tapi enggak apa-apa. Untuk mengingatkan kita aja. Detik-detik rumah roboh dan mobil hanyut. Ya. Jadi rumah ini belakangnya kali, airnya deras, tampak dari depan masih utuh, tapi belakang setengahnya itu sudah hancur. Nah ini mobil dia, mobil Pajero apa Fortuner. Kita mau beli aja harus nabung berapa lama baru bisa beli mobil, ya. Rumah depannya kelihatan indah, bagus, tapi sebentar hilang. Ini mobil yang sudah bertahun-tahun kita nabung, lenyap
seketika. Ya. Ini baru satu keluarga, rumah dan mobil. Belum keluarga-keluarga yang lain. Ya. Sudah. Jadi intinya bahwa hidup manusia itu rapuh. Ya. Tidak ada apa-apanya hidup manusia. Apa yang kita mau banggakan sebagai manusia? Walaupun kita anak Tuhan, apa yang kita bisa banggakan? Kita nabung bertahun-tahun beli mobil Fortuner atau Pajero. Sebentar Tuhan kirim air, ikut terbawa air. Enggak dapat. Rumah yang mewah sebentar langsung rata tanah. Apa yang manusia mau banggakan di muka bumi ini? Enggak ada apa-apanya. Tambah lagi kehidupan manusia paling tinggi dia hidup 7 sampai 80 tahun. Apa yang mau manusia banggakan? Ya. Kepinterannya mungkin kalau dia paling pinter 30-40 tahun. 50 tahun katakanlah, 60 tahun sudah mulai hilang. Ya kan? Apalagi 70 tahun. Kalau Tuhan kasih bonus 70 sampai 80 tahun. Ya, itu bonus. Bonusnya penderitaan. Firman Allah katakan. Apa yang mau manusia banggakan? Ya. Enggak ada apa-apanya. Coba saudara baca dalam Yakobus pasal yang 4. Yakobus 4 ayat yang ke 13 sampai 15. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ayat ini. Semua kita bersuara dengan suara nyaring, kita baca dengan hati yang tulus, resapi, nikmati firman Allah. Firman Allah demikian, 2, 3. Sampai ayat 15. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa Yakobus pasal 4 ini mengingatkan hidup kita manusia. Ya, saudara semua pernah melihat uap. Ya, ibu-ibu setiap pagi masak air, kecuali yang enggak ngopi. Yang ngopi juga apalagi. Ya. Jadi uap itu kelihatan sebentar lalu lenyap. Hidup manusia sama. Kita hanya kelihatan sebentar lalu lenyap. Orang sehat jalan-jalan pagi hari, siang hari, 2-3 jam kemudian kok dengar berita sudah lenyap. Itulah keterbatasan kehidupan manusia. Dan dikatakan bahwa itu sebabnya karena kita mengerti hidup kita ini seperti embun pagi hilang saat. Kalau embun itu pagi hari, itu sebabnya kalau
orang jalan sehat pagi itu karena mau mengejar embunnya. Ya. Itu sehat. Kalaupun sudah ada matahari itu masih termasuk sehat karena vitamin yang baik. Ya. Jadi menyehatkan manusia. Tapi embun itu kalau sudah ada matahari sebentar lagi dia langsung sirna embunnya. Ya. Demikian juga dikatakan bahwa kehidupan manusia kita tidak bisa berharap untuk besok. Karena kehidupan besok hari itu beda lagi. Kita berkata bahwa hari ini kita ada, besok belum tentu. Siapa yang pernah menyangka bencana Sumatera? Siapa? Enggak ada. Tiba-tiba dengar berita karena kita jauh. Kecuali orang asli sana, mereka langsung merasakan. Dan mereka kaget. Yang selama ini mereka tidak pernah alami, terjadi. Itu membawa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya. Ini adalah satu gambaran. Manusia di muka bumi ini semakin hari semakin penuh. Ya. Tetapi dibarengi dengan itu, begitu banyak kejahatan yang manusia lakukan. Dengan perilaku, dengan kehendak yang bebas. Padahal setiap negara itu sudah punya aturan, sudah punya hukuman. Manusia berbuat salah, ada hukuman. Ada aturan. Sudah pakai aturan negara, masih banyak lagi yang berbuat dosa. Sudah bilang jangan korupsi. Korupsi. Ya. Sebenarnya kalau negara Cina sukses dia. Karena dia enggak ada deal-deal, hukuman mati. Bersama keluarga semua yang menikmati itu mati semua. Jadi sukses dia secara ekonomi. Tapi kalau negara-negara pelin-pelan, ya tarik ulur tentang hukuman, nah akan digerogoti oleh koruptor ini. Jadi orang-orang yang berbuat dosa, mereka berpikir bahwa kita kan hidup di dunia ini hanya sementara. Nah ini hati-hati juga. Dan banyak yang tahu tentang firman Allah bahwa kita hidup hanya sementara. Jadi karena kita hidup sementara, maka hidup kita sudah berbuat dosa, udah sekalian berdosa. Korupsi, kejahatan dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi firman Allah mau memberi tahu kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menangkap ayat ini juga, menangkap yang salah atau pandangan yang salah. Justru firman Allah katakan bahwa hidup kita ini adalah rapuh, hidup kita ini sementara. Pandangan positif kehidupan orang yang percaya adalah kita tidak mau menyia-nyiakan waktu ini dengan sia-sia. Kalau orang sudah berbuat dosa, dia katakan ngapain lagi kita hanya sementara. Udah mari kita berbuat dosa. Selain korupsi apalagi, kejahatannya lain apalagi. Ya. Tapi pandangan orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita hanya hidup sementara dan hidup kita ini rapuh dan sangat terbatas, mari kita mau pergunakan hidup yang Tuhan sudah ciptakan. Karena hidup manusia itu adalah ciptaan yang termulia di antara seluruh ciptaan Allah, maka kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah pencipta kita. Bukan asal-asalan hidup. Bukan asal-asalan berpikir. Kalau orang berpikiran atau melakukan hal yang tidak baik, kita ikut-ikutan. Maka disitulah kita sudah terjerumus. Karena hidup kita suka ikut-ikutan. Ya. Kita tidak punya prinsip.
Kalau orang mau masuk neraka, karena dia sudah berprinsip, kita ini hidup sementara. Jadi hidup ini saya pakai untuk berbuat jahat. Alamatnya neraka. Terus ada yang mau orang ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan masuk neraka apa surga? Masuk neraka apa surga? Neraka. Tidak bisa memilah-milah yang baik. Padahal kita sudah diberi firman Allah, petunjuk bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau selamat, ini ikutin jalannya. Jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus tidak mau seorang pun binasa. Tapi selama kita hidup, memang Tuhan lepas iblis di tengah-tengah dunia ini. Berbaur dengan semua manusia. Ya, karena apa? Tujuannya untuk mempengaruhi orang-orang yang tadinya yang mengenal Tuhan dan imannya bertumbuh kepada Tuhan. Karena iblis berpikir, saya tidak mau masuk neraka sendirian. Sebelum waktunya tiba, saya mau mempengaruhi seluruh manusia. Kalau dia mau mengikuti saya, maka mereka terjebak ke dalam api neraka dan iblis punya teman di sana. Dia tidak mau sendirian. Dia yang berbuat dosa, dia tidak mau sendirian. Dia berusaha untuk mempengaruhi semua orang yang konsisten mengikut Tuhan. Bagaimana supaya dia punya teman masuk dalam neraka yang kekal. Itu tugas dia. Itu pekerjaan iblis. Ya. Bagaimana supaya dia punya teman. Dan selama dia mempengaruhi umat manusia di muka bumi ini, itu iming-imingnya bukan iming-iming yang receh-receh. Tetapi sangat memikat hati manusia. Contoh, Adam dan Hawa. Mereka ciptaan Allah yang pertama. Tetapi masih bisa tertipu dengan rayuan iblis. Waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa Taman Eden. Adam, Hawa, saya tempatkan kamu Taman Eden. Tapi ada satu buah yang dilarang dan tidak boleh dimakan. Karena kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Allah pergi. Datanglah si iblis. Berbisik kepada Hawa. Hawa, apa yang kamu dengar kepada Allah? Kalau saya makan. Kalau saya makan buah yang tengah taman ini, maka dikatakan saya akan mati. Ya. Iblis datang membujuk kepada Hawa. Itu firman itu salah. Yang benar, justru kalau kamu makan buah yang taman itu, kamu tidak mati tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, enak enggak rayuannya? Rayuan yang luar biasa. Kenapa? Karena Hawa lebih mendengarkan suara iblis daripada suara Allah. Suara Allah, suara Tuhan yang menciptakan dia. Bayangkan, dia bisa terpikat dengan suara iblis. Itu luar biasa. Ya. Tapi Allah tidak berhak untuk memberhentikan Hawa. Enggak. Dia kasih hak sepenuhnya kepada manusia. Kalau Allah pakai kekuasaannya, Hawa jangan. Atau dia cabut itu. Buah pohon baik dan jahat. Dia keluarin tengah-tengah taman. Sehingga Hawa tidak, walaupun iblis ngomong apa, Hawa tidak akan ambil buah itu, sudah enggak ada. Tapi Tuhan memberikan hak sepenuhnya bagi manusia itu. Di sini terletak dalam pilihan si Hawa itu. Dia mau ikut iblis atau mau ikut suara Allah. Dia ikutin suara iblis. Karena suara iblis memikat. Justru kalau kamu makan, kamu gak akan mati. Tapi justru akan menjadi sama seperti Allah. Jadi rayuan Pulau Kelapa di dunia ini juga banyak, saudara. Ya, banyak yang bisa mengikat, yang bisa memikat hati saudara saya. Jangankan jemaat,
kita hamba Tuhan pun bisa demikian. Dan kami mengalami banyak hal. Ya. Jadi kalau kita tidak punya prinsip dalam kebenaran firman Allah, maka hidup kita ini akan mudah terombang-ambing. Ya. Pertanyaannya, apakah kebenaran firman Allah yang kita sudah dengarkan dan masuk dalam hati kita, apakah itu berbuah, bertumbuh tidak? Itu masalahnya. Kalau firman Allah itu bertumbuh dan dia akan bertumbuh terus, maka poinnya adalah dia akan menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Amin. Amin. Akan menjadi dewasa. Tapi kalau dia mendengarkan firman Allah, tapi firman tidak bertumbuh, apakah kita akan disebut dewasa rohani? Gak mungkin. Ya. Tapi orang yang dewasa rohani, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa punya prinsip yang benar terhadap firman Allah. Dia tidak mudah terpikat oleh rayuan si iblis. Gak mudah. Walaupun rayuan itu Hawa aja tertarik, saudara. Ya. Tapi akibatnya harus ditanggung. Allah katakan ketika dia makan buah itu, maka dia akan mati dan telanjang. Pertanyaannya, apakah waktu iblis menggoda dia dan iblis Hawa menuruti perintah iblis, si ular itu, apakah terjadi enggak? Perkataan iblis. Enggak terjadi. Dia justru tidak menjadi sama seperti Allah. Tapi kejadiannya, buktinya adalah dia menjadi telanjang, dia sembunyi di bawah pepohonan, dan dia memakai kain cawat. Daun-daun membukusi tubuhnya, malu sendiri dia. Ya, bukan hanya itu, dia tidak menjadi seperti Allah, tapi justru Allah mengusir mereka dari Taman Eden, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Allah usir mereka dari Taman Eden karena mereka harus menanggung resiko sendiri, karena mengikuti nafsu sendiri, bukan dipimpin oleh Allah. Kenapa tidak dipimpin oleh Allah? Karena dia tidak taat kepada firman Allah. Kalau dia taat kepada firman Allah, maka dia akan tunduk dan taat melakukan firman Allah. Dan dia tidak akan mudah terpengaruh dengan rayuan si ular atau si iblis. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa kehidupan kita, orang yang percaya pada Tuhan, ingat bahwa hidup kita ini sementara. Pergunakan dengan baik apa yang Tuhan sudah beri, kehidupan kita yang sudah ciptaan Allah yang termulia. Kita mau pakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Amin. Amin. Karena kalau kita menyenangkan hati manusia, manusia maunya dipuji-puji, diagung-agungkan. Ya. Contoh, Maria mengandung bayi Yesus. Maria mengandung bayi Yesus. Kenapa Allah memilih Maria untuk mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus? Ada yang bisa jawab? Ini sudah menatal. Ada yang tahu? Ya, saya anggap semua tahu ya. Karena Maria adalah putri Sion yang menjaga kekudusan atau anak-anak darah pada saat itu. Dia hidup dalam kekudusan Allah. Sehingga Allah tidak pernah salah untuk memilih Maria. Karena dia hidup dalam kekudusan. Karena dia akan dipakai oleh Allah kandungannya untuk mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Dia menjaga kekudusan. Tapi pertanyaannya, yang dimuliakan siapa?
bayi Yesus dikatakan Tuhan, Juru Selamat dan Raja segala raja, atau si Maria? Siapa yang diagungkan? Bayi Yesus, karena dia adalah utusan Allah. Kalau Maria dia tetap manusia, tetap sama. Ya, tetap sama. Tapi yang diagungkan adalah Yesus Kristus, walaupun dia masih bayi. Sampai 3 orang Majus dari timur, jauh, ahli perbintangan, mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus, Raja dari segala raja. Ya. Para gembala, mereka datang mempersembahkan kehidupan mereka dengan tulus hati kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Itu sebabnya dikatakan bahwa hidup kita ini, kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang berikut dikatakan, kalau kita sudah diberikan hal-hal yang baik, termasuk talenta untuk kita melayani, ya, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Amin. Selama kita hidup, ya, karena hidup kita terbatas. Kalau kita sudah diberikan talenta-talenta yang baik, baik dalam pelayanan, apapun yang kita pakai untuk melayani Tuhan, kita pakai dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Amin. Bukan untuk memuji diri kita sendiri. Tidak ada hak kita untuk merampas kemuliaan Allah. Enggak ada. Ya. Apalagi ketika kita diberikan kepintaran dalam melayani. Amin. Ya, biarkan anak dia bernyanyi, kita orang tua fokus ke depan. Anak-anak punya masa untuk bernyanyi-nyanyi dan menangis. Kita dulu juga sama, menyanyi dan menangis. Amin. Ya. Nah, jadi karena kita berpikir bahwa hidup kita ini terbatas, apapun yang Tuhan sudah berikan, termasuk talenta, kepintaran, kita pakai dengan kerendahan hati kita. Amin. Pakai dengan kerendahan hati kita. Saya mau pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mau mulai Natal, pakai dengan kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Allah. Kita tidak punya hak sedikit pun. Yang ketiga, karena kita diberikan kelengkapan oleh Tuhan, kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk melayani Dia. Jangan kita pakai dengan kesombongan. Amin. Amin. Pakai dengan kerendahan hati. Karena awal dari kejatuhan adalah kesombongan. Ya. Pakai dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, ciri-ciri orang yang rendah hati, dia taat, penurut, dengar-dengaran, setia kepada Tuhan. Apalagi setia berdoa. Jadi bukan kita sudah dipakai oleh Tuhan, tadinya kita setia berdoa kepada Tuhan, kita mulai lama-lama kita meninggalkan doa itu. Padahal kekuatan kita melayani Tuhan, selain kita pintar, kita minta urapan Tuhan lewat doa. Amin. Jangan mengandalkan kepintaran, kekuatan saudara. Firman Al-Quran kita rapuh dan terbatas. Enggak ada apa-apanya kita. Kita rapuh dan terbatas. Apa yang saudara mau banggakan? Ya, kepintaran terbatas, kekuatan terbatas. Jadi kalau kita diberikan kelebihan dalam pelayanan, banggakan Tuhan. Pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Ya, kami sudah lama melayani Tuhan, sudah banyak melihat pelayan-pelayan. Kami sudah pengalaman. Saya bisa tahu pelayan-pelayan Tuhan yang melayani sungguh-sungguh, saya bisa tahu. Seorang yang diurapi oleh Tuhan, ketika kami berhubungan dengan Tuhan, Tuhan bisa nyatakan saat itu. Orang yang melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak. Karena apa? Tuhan tahu kehidupan sampai kedalaman hati
manusia. Manusia nggak bisa bersandiwara, nggak bisa. Di hadapan manusia, saudara bisa bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan, saudara nggak bisa bersandiwara. Nah, karena itu firman Allah katakan bahwa kalau hidup kita terbatas, kita menyadari kita terbatas, apa yang Tuhan beri kepada kita, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Pakai setiap kepintaran kita, setiap talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya waktu sekolah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, direktur saya, walaupun sudah kelas 3, ketika ditugaskan untuk WL, singer, atau Bapak Firman, dia punya insting yang kuat, karena juga dia memang diurapi oleh Tuhan. Kalau dia lihat, wah ini sudah kedagingan, dia suruh turun. Turun. Karena dia melayani dengan kedagingan. Ya, tahu dia, orang yang diurapi Tuhan. Turun dia, mau melawan, nggak bisa. Ada otoritas Tuhan bagi hamba Tuhan. Karena apa? Yang melayani di altar itu tidak sembarang melayani. Harus orang yang sungguh-sungguh setia, hidup rendah hati, hidup dalam doa. Maka dia akan dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau orang hanya mau show, mau tampil, jangan harap saudara. Yang ada adalah kesombongan dan keangkuhan. Tuhan gak akan pakai. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi ingat, setiap kali kita melayani, Tuhan, saya ini gak ada apa-apanya. Hidup saya ini rapuh. Berikan saya kekuatan. Karena Engkaulah andalan hidup saya. Berikan saya kekuatan. Amin. Itu baru orang yang mau melayani Tuhan. Saya gak mengerti ini, Tuhan berikan saya kepintaran. Tiba-tiba kita melayani kok bisa. Sudah bisa, jangan kita sombong. Ingat, itu pemberian Tuhan. Ya. Kalau kita melayani dengan penuh kerendahan hati, bukan hanya saat ini Tuhan akan pakai, tapi terus menerus Tuhan akan semakin urapi saudara. Kalau panggung-panggung dunia, manusia mau tampil dengan sandiwara itu udah biasa. Beda dengan dalam gereja. Ya. Harus sungguh-sungguh saudara. Ya. Dan kalau kita tampil tidak sungguh-sungguh, ada aja yang Tuhan lakukan. Cemeti dan lain sebagainya. Karena apa? Kita mau melayani tapi dengan setengah hati. Tuhan gak mau. Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan. Berikan hidupmu, tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Serahkan kepada Tuhan. Hati kita jangan setengah-setengah. Sebulat hati kita. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Maka kehidupan kita akan diurapi oleh Tuhan. Kepintaran kita akan diurapi oleh Tuhan dan akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kita sudah dikasih pas-pasan, masih sombong. Nah, tinggal tunggu kejatuhan. Karena orang yang sombong adalah awal kejatuhan. Firman Amsal katakan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat bahwa hidup kita terbatas. Dan hidup kita ini bukan milik kita. Amin. Siapa yang merasa bahwa hidup kita ini milik kita? Itu termasuk orang yang sombong. Karena kalau dia merasa milik kita, berarti dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Sedangkan kita diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita ketika kita dipakai oleh Tuhan,
kita jangan berkata bahwa hidup ini adalah milik saya. Tetapi kita mau berkata hidup ini adalah milik Tuhan. Amin. Sehingga kalau kita berkata demikian, maka kehidupan kita ini akan semakin dipakai oleh Tuhan. Karena kita melayani apa? Melayani itu Tuhan, bukan manusia. Kita melayani Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan, karena kita merasa bahwa kita menyadari hidup kita ini terbatas, maka dikatakan merencanakan dengan kerendahan hati. Ya, kita sudah baca tadi. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Jadi kita manusia bisa merencanakan dengan matang dalam segala hal. Ya. Kita bisa mematangkan dalam segala sesuatu. Tetapi kalau hanya dengan kepintaran kita tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sialah perencanaan kita. Jadi firman Allah katakan dalam segala rencana dan rancangan kita. Dikatakan tetap kita libatkan Tuhan di dalamnya. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan akan menyertai. Tuhan akan tutup bungkus. Dia akan kemukai setiap rencana kita dengan kuasa Tuhan. Sehingga kalau iblis mau menggagalkan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya. Karena kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Dalam segala rencana kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Allah akan membela kita, Dia akan menolong kita dalam kelemahan kita, Dia kekuatan kita karena kita mengandalkan Dia. Keterbatasan kita tertutupi karena kita mengandalkan kekuatan Allah yang tidak terbatas. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan, kenapa ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini seperti uap, sementara dan tidak kekal, maka hidup ini kita harus pakai semaksimal mungkin. Amin. Setiap hari semaksimal mungkin kita pakai. Ya. Kita pakai untuk selain bekerja, kita imbangi dengan rohani kita harus bertumbuh. Rohani kita harus hidup. Ya. Karena waktu kita bekerja atau ketika kita buka usaha, kita sudah mendoakan Tuhan buka jalan pekerjaan saya. Tuhan berkati usaha pekerjaan saya. Ya. Jadi firman Allah katakan kita harus pergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Apalagi di akhir zaman ini, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Ya. Pakai waktu semaksimal mungkin. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada yang Tuhan beri. Jangan kita pakai waktu yang ada untuk ngegosipin orang. Sia-sia waktunya, hilang sia-sia. Ya. Aturan kita berusaha, ada orang yang datang gosipin, jadi hilang berkat Tuhan. Karena apa? Biasa gosip itu tidak ada yang benar. Amin. Enggak ada yang benar. Ya. Jadi kita berusaha, tiba-tiba datang orang gosipin. Aturan ada orang yang mau belanja, datang orang gosip. Jadi berkat itu kelewat. Ya. Karena tidak ada yang benar, namanya gosip. Gosip semakin lama digosok semakin sip. Ya. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Saudara, kalau kita duduk sudah gosip 1-2 jam gak terasa. Ya. Tapi kalau disuruh baca Alkitab, siapa yang tiap hari baca Alkitab?
Siapa yang tiap hari baca Alkitab? Saudara, ini di grup yang Ibu Gembala kirim itu usulan dari jemaat. Ya. Dan itu bagus karena membangkitkan rohani kita. Ya. Untuk kemajuan rohani kita. Itu bagus. Jadi ya berbahagialah yang mereka suka baca tiap hari. Amin. Ya. Untuk membangkitkan kekuatan rohani, semangat rohani, mendewasakan rohani dan iman kita. Jadi aneh kalau ada yang menolak dan tidak mau baca, ya. Bisa dipertanyakan. Ingat, hidup kita ini rapuh. Sekarang kita tidak baca Alkitab, tidak baca firman Allah seminggu. Besok kita belum tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Jangankan besok, 2-3 jam ke depan saudara berada saat ini, belum tahu apa yang terjadi. Ya, Tuhan ingatkan, apakah kamu sudah baca Alkitab? Atau hal yang lain yang dilakukan bukan baca Alkitab. Nah, ini masalahnya, ya. Jadi Tuhan mau dalam keterbatasan kita andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan. Hidup kita ini rapuh. Ya. Hidup kita ini terbatas. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Itu pun terbatas. Kita pintar, kita kuat, puji Tuhan. Tetapi ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan luar biasa. Dia akan makin pakai kehidupan kita. Ya. Tapi beda, kalau kita mengandalkan kekuatan kepintaran kita sendiri, justru itu tidak akan berhasil, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi hidup ini kita harus pakai setiap hari, pakai semaksimal mungkin. Amin. Jangan menyia-nyiakan waktu, jangan. Ya. Jadi lebih baik kita sibuk dengan Tuhan, lebih baik saudara membangun rumah rohani seindah mungkin, ya, daripada saudara bangun rumah jasmani seperti tadi, luarnya bagus, ya, padahal sebentar lagi dia akan rata dengan tanah. Itu bicara tentang hal-hal lahiriah, ya, hal-hal lahiriah enggak terlalu indah juga. Yang penting rohanimu indah di hadapan Tuhan. Amin. Utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal, ya. Orang yang hidup rendah hati, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, maka dia akan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau kita pakai maksimal hidup kita ini setiap hari, maka di dalam doa kita tidak akan ketinggalan waktu doa. Dalam waktu baca Alkitab kita tidak akan ketinggalan waktu baca Alkitab. Amin. Ya, jadi jangan kita pakai waktu-waktu yang lain, nanti kita rugi sendiri. Ya, karena apa? Waktu yang lain kalau kita di luar berdoa, di luar baca firman Tuhan, itu hanya akan menggerogoti iman kita. Yang tadinya sudah bertumbuh, akhirnya melempem. Ya, sampai iblis bisa menguasai hati dan pikiran kita. Nah, hati-hati saudara. Karena firman Allah katakan, kalau kita sudah pernah mengecap kebenaran firman Allah dan kita lalaikan, itu tanggung resiko sendiri. Kita akan merana satu saat. Karena apa? Karena kita tidak memelihara lagi kebenaran itu dalam hati kita. Ya. Tetapi sudah hal yang lain yang kita perhatikan. Nah, itu akan mendatangkan kerugian dalam diri sendiri. Karena kita tidak memperhatikan lagi hal yang rohani. Itu sebabnya mari kita mau maksimalkan waktu kita untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala hal, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara saya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Mbak. Oh iya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Seundang kuasa nama maju ke depan. Kita nyanyikan pujian melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani
lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat zaman kuasa Roh Kudus. Kami menyadari hidup kami sangat terbatas di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau pakai sisa-sisa hari kami semaksimal mungkin untuk melayani Engkau. Melayani dengan penuh kesungguhan hati kami kepadamu Tuhan. Melayani dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Ketika mereka datang kepadamu memberikan hati, tubuh, jiwa dan roh mereka kepada Tuhan. Biar mereka mempersembahkan hidup mereka dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya Allah akan melawati mereka. Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Ketika hari-hari ini mereka mulai lemah di hadapan Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka. Jamah kehidupan mereka Tuhan. Pulihkan kehidupan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan makan dengan Engkau lewat perjamuan kudus. Roti dan anggur bisa tentang tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Ketika kami memakan dan minum roti dan anggur ini, itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau akan menyatu dalam kehidupan kami. Engkau akan tinggal bersama dengan kami. Dan Engkau akan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap kehidupan kami. Ketika kami memakan dan minumnya, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kosena sebentar akan melayani kami. Sucikan, kuduskan kehidupan. Pakai kehidupannya menjadi alat-Mu Tuhan dalam pelayanan ini. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia melayani dengan hati yang sungguh, yang tulus-tulus di hadapan Tuhan. Maka berkat Allah akan tercurah. Baik dalam pribadi, keluarga, bahkan usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami duduk. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya yang lama mulia, dosaku salibnya, 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 salamlah mulia.
salibnya. Salibnya, salibnya, sambatlah dosaku Kita angkat roti di atas kepala kita sambil mendengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti bicara tentang daging Yesus yang sudah terpecah-pecah di bukit Golgota. Dan firman katakan kalau kita percaya bilur-bilur Yesus, sakit penyakit kita sudah disembuhkan oleh Allah. Yang merasa sakit, makan dengan iman, saudara akan merasakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita sambil mendengarkan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur, bicara tentang darah Yesus yang sudah mengalir tercurah di bukit Golgota. Lewat darah Yesus, dosa-dosa kita, kelemahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Allah kita Allah yang ajaib. Dia yang sudah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Walaupun firman Allah katakan bahwa hidup kita sangat terbatas. Tapi kalau hidup kita ini pergunakan untuk Tuhan, maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan melingkupi kehidupan saudara saya. Kepintaran kita, kekuatan kita. Tuhan akan tambah-tambahkan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Asal kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan kekuatan Allah yang luar biasa. Dan kita mau berserah kepada Tuhan. Karena kita terbatas. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kekuatan Allah yang tidak terbatas akan mengurapi saudara saya. Dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan roh itu juga akan menuntun kita kepada kesempurnaan yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Urapi setiap kebenaran firman Allah yang sudah dengarkan. Kami berdoa biar firman yang sudah pergi akan masuk dalam tanah hati yang baik. Tertabur di tanah hati yang baik. Dan dia akan bertumbuh, berbuah-buah. Dan jemaat Tuhan akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa surga. Kami mau menjaga firman-Mu. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Kudus. Meteraikan kebenaran firman dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkati setiap korban-korban yang diberikan oleh umat-umat-Mu. Baik itu persembahan, korban hidup mereka. Bakar dengan api surgawi. Supaya dupanya naik di depan hadirat-Mu. Dan Engkau akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Baik dalam usaha pekerjaan,
dalam keluarga rumah tangga, kebahagiaan boleh menjadi bagian kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita mengangkat pujian yang kita akan nyanyikan buat Natal. Mari bersukaria, mari kita bergembira, sekalian kita menghafal lagu yang kita akan nyanyikan. Bersama dia dulu. Buat persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Saya hari ini hanya bilang terima kasih buat jemaat semua. Di Tuhan, saat Mama Casey bersaksi, twing, saya dapat transferan hadiah Natal. Saya hanya bilang terima kasih buat jemaat semua, terima kasih. Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Surga, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Apalah artinya hidup ini kalau kami tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami mempergunakan waktu yang ada untuk kami lebih lagi Tuhan. Melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Biarlah Allah terus menuntun kami, Allah terus membawa kami pada ke jalan kebenaran. Agar kami ikut pada maunya Tuhan, ikut pada kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan.
kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu hanya kekuatan daripada Allah. Kalau kami bisa akhiri sampai tahun 2025 dan kami memasuki tahun 2026, itu semua hanya karena kemurahan Allah. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah berkorban, yang sudah memberkati lewat persembahan, lewat kas gereja, lewat perpuluhan Tuhan. Bahkan yang sudah memberkati lewat Tuhan sumbangan-sumbangan Natal yang ada. Tuhan berkati semuanya. Baik jemaat maupun di luar jemaat. Tuhan berkati semuanya. Kasih Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata. Berkat Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Engkau yang tahu siapa kami Tuhan. Engkau yang mengerti siapa kami. Biarlah memberkati kami semua firman Tuhan. Mengajar kami hidup kami benar-benar mempergunakan hanya untuk kemuliaan nama Allah. Hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan. Bawa kami terus Tuhan pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan latihan untuk Tuhan. Acara Natal kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Memberkati Tuhan acara Natal kami tanggal 14 Desember. Kami percaya di balik apapun semua, ada keistimewaan, ada kemenangan yang Tuhan berikan buat Natal GPDI Taman Sentosa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali, terimalah berkat anugerah Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan penteran Allah Roh Kudus, memimpin menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah minggu ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita.